Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair, awwalu sufara'il Islam. Beliau adalah duta Islam yang pertama. Hadza rajulun min ashabi Muhammadin. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah tepatnya jika kita mengawali pembicaraan dengan mengetengahkan kisah beliau. Ghurratu fityani Quraisy. Beliau adalah salah seorang pemuda Quraisy yang cemerlang, paling tampan, cerdas, dan penuh dengan semangat jiwa kemudaan. Para sejarawan dan perawi menggambarkan semangat Mus'ab bin Umair dengan ungkapan seorang penduduk Mekah yang mempunyai nama paling harum. Wulida fin ni'mah. Mus'ab bin Umair lahir dan dibesarkan dalam gelimang harta. Ia tumbuh menjadi remaja dalam selimut kekayaan dan kesenangan. Barangkali tidak ada seorang pun di antara pemuda-pemuda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sebagaimana Mus'ab bin Umair. Akankah anak muda yang serba berkecukupan, penuh pemanjaan, biasa hidup dengan kemewahan, menjadi buah bibir gadis-gadis di Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat perkumpulan ini, berubah menjadi salah satu legenda dalam kisah keimanan dan pengorbanan? Demi Allah, betapa indah cerita ini, cerita Mus'ab bin Umair atau Mus'ab al-Khair, Mus'ab yang baik. Demikian kaum muslimin menjulukinya. Mus'ab adalah salah satu generasi yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun siapakah ia sejatinya? Sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan bagi seluruh umat manusia. Suatu hari Mus'ab muda mendengar tentang Muhammad al-Amin. Laqad sami'al fata dzata yaumin. Pada suatu hari pemuda ini yaitu Mus'ab bin Umair mendengar tentang Muhammad al-Amin yang terpercaya itu, yang mulai menjadi bahan perbincangan para penduduk Mekah. Demikianlah Muhammad menyatakan bahwa Allah telah mengutusnya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia menghamba dan beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Ketika Makkah melewatkan siang dan malam tanpa ada perhatian dan pembicaraan yang meramaikannya selain tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama baru yang dibawanya. Saat itulah pemuda Quraisy yang manja itu menjadi orang yang paling banyak mendengarkan cerita tersebut. Meskipun usianya masih belia, Mus'ab selalu menjadi bunga yang diharapkan kehadirannya dalam berbagai majelis dan pertemuan. Sungguh keelokan rupanya dan otaknya yang cerdas telah menjadi bagian dan ciri Ibnu Umair hingga mampu membuka setiap hati dan pintu. Wa laqad sami'a fima sami'a. Salah satu kabar yang ia dengar adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya sering berkumpul di tempat yang jauh dari ancaman dan gangguan kaum Quraisy. Mereka berkumpul nan jauh di sana, di Bukit Sofa, di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Mendengar hal itu pada suatu sore tanpa merasa ragu dan tanpa perlu menunda-nunda, Mus'ab bin Umair bergegas menuju rumah Al-Arqam. Sungguh kali ini rasa penasaran dan kerinduannya telah menuntunnya melakukan hal itu. Hunaka kana Rasul yaltaqi ashabahu. Darul Arqam. Di tempat itulah, yaitu di Darul Arqam atau rumah Arqam, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka dan sholat bersama untuk menyembah Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Besar. Belum sampai Mus'ab mengambil tempat duduk, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasul sallallahu alaihi wasallam
memancar dari kedua bibir beliau, lalu meresap ke dalam telinga dan hati yang hadir mendengarkannya. Pada senja itu, hati Mus'ab telah menjadi hati yang tunduk pada ayat-ayat Al-Quran. Kegembiraan dan haru yang merasuk ke dalam jiwanya hampir-hampir saja membuatnya melayang dari tempat duduknya. Ia seakan-akan terbang oleh rasa bahagianya itu. Namun Rasulullah mengulurkan tangan kanannya yang penuh berkah dan kasih sayang, lalu mengurut dada pemuda yang sedang bergelora itu. Setelah itu, hati yang bergejolak itu tiba-tiba berubah menjadi tenang dan damai, bagai lautan yang dalam. Wa fi lamhil basar, dalam sekejap, pemuda yang telah beriman dan memeluk Islam itu tampak memiliki kebijaksanaan yang melampaui usianya. Keteguhan hati yang ia miliki mampu mengubah jalannya sejarah. Kanat ummu Mus'ab Khunnas bintu Malik. Ibunda Mus'ab, yaitu Khunnas binti Malik, adalah perempuan yang memiliki kepribadian yang sangat kuat. Pribadinya itu pun telah membuatnya sangat disegani, bahkan ditakuti. Sesudah masuk Islam, tidak ada di atas bumi ini yang lebih dikhawatirkan dan ditakuti oleh Mus'ab selain ibunya sendiri. Andaikan Mekah dengan seluruh berhala, bebukitan, dan padang pasirnya berubah menjadi prahara yang menghadang dan menghimpitnya, pastilah Mus'ab bin Umair menganggapnya sebagai hal remeh saja. Namun jika perseteruan itu adalah dengan ibunya, hal inilah yang membuatnya khawatir dan gelisah. Walaqad fakkara sari'an, dengan cepat ia berpikir dan memutuskan untuk merahasiakan keislamannya sampai saat Allah menghendaki lain. Mus'ab terus-menerus bolak-balik ke Darul Arqam dan bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab tampak bahagia dengan keislamannya dan dengan keberhasilannya menghindari kemarahan ibunya yang belum mengetahui berita tentang keislamannya itu. Walakinna Makkah fi tilkal ayyami bidzati. Namun Mekah pada waktu itu tiada satupun rahasia yang tersembunyi. Mata dan telinga kaum Quraisy berada di setiap sudut-sudut jalan, di belakang setiap langkah kaki yang menginjak pasir-pasir yang lembut, berkilau dan indah itu. Walaqad absara bihi Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah melihat Mus'ab bin Umair ketika secara diam-diam memasuki Darul Arqam. Pada kesempatan yang lain, ia melihat Mus'ab melakukan sembahyang seperti yang dilakukan oleh Muhammad. Karena itu, Utsman bin Thalhah berlari secepat-cepatnya menuju ke rumah ibu Mus'ab untuk menyampaikan berita yang pasti akan membuat sang ibu hilang kendali. Wa waqafa Mus'ab amama ummihi. Mus'ab berdiri di depan ibunya, keluarga dan para pembesar Mekah yang mengerumuninya. Dengan meyakini kebenaran dan penuh keteguhan, Mus'ab membacakan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci hati mereka, lalu mengisinya dengan hikmah, kemuliaan, keadilan, dan takwa. Wa hammat ummuhu an tuskitahu bilutmatin qasiyah. Sang ibu bermaksud menghentikan Mus'ab dengan tamparan keras, tetapi tangan yang telah melesat bagai panah itu mendadak menjadi lumpuh dan lunglai di hadapan cahaya yang membuat ketampanan wajah yang berseri cemerlang itu kian berwibawa dan tenang. Kewibawaannya patut dihormati dan ketenangannya menumbuhkan keyakinan. Walakin idza kanat ummuhu tahta dhaqti umumatiha. Namun jika sang ibu di bawah pengaruh keibuan, akan bisa memaafkan Mus'ab dari pukulan dan penyiksaan itu.
Akan tetapi pengaruh berhala-berhala terhadap dirinya itulah yang membuat ia harus bertindak dengan cara lain. Ia pun membawa Mus'ab ke sebuah sudut yang sepi di rumahnya, lalu menyekap Mus'ab di dalam ruangan tersebut dan menutupnya rapat-rapat. Mus'ab tertawan dalam ruangan itu sekian lama sampai beberapa orang di antara kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah. Ketika mendengar berita itu, Mus'ab segera melakukan rekayasa. Ia berhasil mengelabui ibu dan para penjaganya, lalu bergegas hijrah menuju Habasyah dengan penuh ketaatan. Wala sawfa yamkuthu bil Habasyah ma'a ikhwanihil muhajirin. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya sesama kaum muslimin, kemudian kembali pulang ke Mekah bersama mereka. Selanjutnya ia kembali hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya bersama para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berhijrah. Mereka pun melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh ketaatan. Namun bagi Mus'ab, baik di Habasyah maupun di Mekah, ujian keimanan dan penderitaannya kian meningkat tanpa mengenal tempat dan waktu. Mus'ab telah berhasil membangun kembali hidupnya dalam warna baru sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan pilihan. Kini ia merasa tenang dan semakin yakin bahwa hidupnya telah layak dipersembahkan untuk penciptanya yang maha tinggi, Tuhan yang maha agung. Kharaja yauman ala ba'dul muslimin. Suatu hari Mus'ab menjumpai beberapa kaum muslimin yang sedang duduk di keliling Rasulullah. Begitu melihat Mus'ab, mereka semua menunduk dan memejamkan mata. Bahkan sebagian dari mereka berlinang air mata karena haru dan prihatin. Hal itu karena mereka melihat Mus'ab yang mengenakan jubah usang yang penuh tambalan. Mereka teringat akan penampilan Mus'ab sebelum masuk Islam ketika pakaiannya laksana bunga-bunga di taman yang segar, terawat, dan harum semerbak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengawasi penampilan Mus'ab dengan pandangan bijak, penuh arti dan cinta. Beliau pun memancarkan senyum yang mulia seraya berkata, "Aku telah mengenal Mus'ab ini sebelumnya. Aku tak mengenal pemuda Mekah yang lebih bergelimang harta di sisi kedua orang tuanya seperti dirinya." Selanjutnya ia tinggalkan semua kemewahan karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejak ibunya merasa putus asa, tak bisa lagi mengharapkan agar Mus'ab kembali pada agamanya yang lama, segala kesenangan yang sebelumnya ia curahkan kepada Mus'ab kini dihentikan olehnya. Ia tidak rela jika makanannya dijamah oleh manusia yang mengingkari berhala dan layak mendapatkan laknat. Bahkan jika orang itu adalah putranya sekalipun. Terakhir kali Mus'ab bertemu dengan ibunya adalah ketika perempuan itu sekali lagi berusaha menyekap Mus'ab sepulangnya dari Habasyah. Saat itu Mus'ab bersumpah bahwa jika ibunya sampai melakukannya, ia tidak akan segan membunuh setiap orang yang membantu ibunya melaksanakan rencana tersebut. Sang ibu yang tahu sejauh mana kesungguhan putranya saat memiliki kemauan dan tekad, maka tidak ada jalan lain baginya selain melepas Mus'ab dengan berlinang air mata. Demikian pula dengan Mus'ab. Sungguh ia tak kuasa menahan tangis saat harus berpisah dengan ibunya. Pada saat perpisahan itulah terlihat keteguhan yang luar biasa dari pihak ibu dalam kekufuran. Sebaliknya keteguhan, tekad yang sangat kuat dari pihak anak dalam mempertahankan keimanannya. Akhirnya sang ibu mengusir Mus'ab dari rumah dengan berkata, "Pergilah semaumu, aku bukan lagi ibumu." Mus'ab pun mendekati ibunya kemudian berkata, "Wahai bunda, sungguh Ananda hendak memberi nasihat kepada bunda karena Ananda sungguh merasa kasihan kepadamu. Karena itu bersaksilah bahwa La ilaha illallah Muhammadun
abduhu wa rasuluh. Bersaksilah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ibunya menjawab dengan marah dan penuh emosi, "Demi bintang, sekali-kali aku tak akan pernah masuk dalam agamamu. Sungguh otakku bisa menjadi rusak dan akalku akan dianggap lemah." Wa kharaja Mus'ab minan ni'mah. Mus'ab kini meninggalkan segala kesenangan melimpah yang selama ini ia nikmati dan lebih memilih hidup miskin dan sederhana. Pemuda rupawan dan wangi itu kini tidak pernah tampak selain dengan pakaian yang paling kasar dan usang. Suatu hari ia akan makan dan beberapa hari menderita kelaparan. Namun jiwanya yang suci karena keluhuran akidahnya yang memancarkan cahaya ilahi telah mengubahnya menjadi manusia yang agung, dihormati dan penuh wibawa. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Mus'ab bin Umair untuk mengemban tugas yang paling berat pada waktu itu. Ia menjadi duta ke Madinah untuk mengajarkan agama kepada kaum Ansor yang telah beriman dan berbaiat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Aqobah, mengajak selain mereka untuk masuk Islam serta menyiapkan Madinah untuk menyambut hijrah yang agung. Kana fi ashabir Rasul yauma idzin man hum akbaru minhu sinnan wa aktsaru jahan. Pada ketika itu di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya ada beberapa sahabat yang lebih tua dan lebih berkedudukan dibandingkan dengan Mus'ab, serta memiliki hubungan kerabat yang lebih dekat dengan Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memilih Mus'ab al-khair. Mus'ab menyadari bahwa dirinya hendak menangani persoalan yang paling besar pada saat itu. Ia akan bertanggung jawab dalam menentukan masa depan Islam di Madinah, yang tak lama kemudian menjadi Darul Hijrah, titik pusat dakwah dan para dai, markas para pembawa kabar gembira dan para kesatria muslim. Wa hamala Mus'ab al-amanah musta'inan bima an'amallahu alaih. Mus'ab mengemban amanah tersebut dengan berbekal kecerdasan pikiran dan akhlak mulia yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Hati para penduduk Madinah sangat terkesan dengan sifat zuhud, keluhuran dan ketulusan Mus'ab hingga mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya untuk datang ke Madinah, di sana tidak ada pemeluk Islam kecuali 12 orang yang sebelumnya telah membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqobah. Namun hanya beberapa bulan setelah Mus'ab berada di tengah-tengah mereka, sudah banyak penduduk yang bersedia memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Dan pada musim haji setahun sesudah baiat Aqobah, kaum muslimin Madinah mengirimkan delegasi yang mewakili mereka untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Delegasi ini terdiri dari 70 mukmin laki-laki dan perempuan. Mereka datang di bawah pimpinan guru dan utusan Nabi mereka, Mus'ab bin Umair. Dengan kecerdasan dan kesungguhan usahanya, Mus'ab telah membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak salah pilih. Mus'ab benar-benar telah memahami misi yang ia bawa dan memperhatikan batasan-batasannya. Ia tahu bahwa dirinya adalah penyeru kepada Allah dan pembawa kabar agamanya yang mengajak manusia ke dalam hidayah dan jalan yang lurus. Ia juga paham bahwa dirinya sebagaimana Rasulullah yang ia imani tidak memiliki kewajiban selain menyampaikan. Mus'ab di Madinah tinggal bersama As'ad bin Zararah sebagai tamu di rumahnya. Ia bersama As'ad mendatangi berbagai kabilah, rumah, majlis-majlis untuk membacakan kitab Allah yang ia bawa di depan para penduduk. Dengan sangat lemah lembut, mereka berdua menyampaikan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang esa. Innamallahu ilahu wahid.
Mus'ab pernah menghadapi berbagai situasi yang mengancam keselamatan dirinya dan sahabatnya yang nyaris saja celaka andai bukan karena kecerdasan akal dan kebesaran jiwanya. Dzata yaumin fa'aja'ahu wa huwa ya'idun nas. Pada suatu hari ketika sedang menyampaikan nasihat kepada orang-orang, ia dikejutkan oleh Usaid bin Khubair, tokoh Bani Ashhal di Madinah, yang datang dengan menghunus tombak. Usaid sangat marah dan dongkol kepada Mus'ab yang datang untuk merusak agama kaumnya, mengajak mereka untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka sendiri, lalu menceritakan tentang Tuhan Esa yang belum pernah mereka ketahui dan mereka kenal sebelumnya. Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka kenal itu biasa terpajang di tempatnya masing-masing. Ketika salah seorang dari mereka memerlukannya, ia pun tahu di mana tempat Tuhannya berada. Ia bisa segera mendatangi Tuhannya untuk menyampaikan keluhan dan perpohonan, kemudian Tuhannya pun menghilangkan bahaya darinya dan memenuhi doanya. Demikianlah yang terbayang dan tergambar dalam benak suku Abdul Ashhal. Adapun Tuhan Muhammad yang sedang didakwahkan oleh utusan yang datang pada mereka itu, yakni Mus'ab bin Umair, tidak ada seorang pun dari mereka mengetahui tempatnya atau melihatnya. Ketika kaum muslimin yang sedang dalam majelis bersama Mus'ab mengetahui kedatangan Usaid bin Khubair, sambil menampakkan kemarahan yang membara dan emosi yang meluap-luap, mereka pun merasa khawatir. Namun Mus'ab al-Khair tetap bergeming, tenang dan tidak gentar sedikit pun. Waqafa Usaid amamahu muhtajan. Dengan sangat marah, Usaid berdiri di hadapan Mus'ab dan As'ad bin Zurarah seraya berkata, "Untuk apakah kalian datang ke desa kami? Apakah kalian hendak membodohi orang-orang lemah dari kami? Pergilah dari desa kami jika kalian tidak ingin kehilangan nyawa." Bagaikan lautan yang tenang dan dalam, laksana cerah dan indahnya cahaya fajar, ketulusan hati Mus'ab bin Umair mampu menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Ia berkata, "Tidakkah Anda mau duduk dan mendengarkan dulu? Sekiranya Anda senang dengan yang kami bawa, Anda dapat menerimanya. Namun jika Anda tidak suka, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda suka." Allahu Akbar. Betapa ini merupakan awal yang indah dan akan berakhir dengan bahagia. Usaid adalah seorang laki-laki yang berakal dan cerdas. Ia melihat bahwa Mus'ab hanya mengajaknya berdialog dan meminta pertimbangan pada nuraninya sendiri. Ia hanya diminta untuk bersedia mendengarkan, tiada yang lain. Jika ia menerima, ia akan membiarkan Mus'ab. Namun jika ia tidak mau menerimanya, Mus'ab akan meninggalkan desa dan penduduknya untuk beralih mencari desa dan masyarakat lain dengan tidak merugikan orang lain ataupun dirugikan. Pada saat itu, Usaid menjawab, "Baiklah, sekarang aku insaf." Ia lemparkan tombaknya ke tanah, lalu duduk dan mendengarkan baik-baik. Selanjutnya Mus'ab membaca Al-Quran dan menjelaskan seputar dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, putra Abdullah, hingga wajah Usaid pun tampak cerah dan bercahaya. Ia begitu larut meresapi keindahan dan kebenaran Al-Quran yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair. Belum selesai Mus'ab menerangkan urainya, Usaid bin Khubair dan beberapa pengikutnya berkata, "Alangkah bagus dan benarnya ucapan itu. Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang ingin memeluk agama ini?" Mereka yang hadir menjawabnya dengan gema suara tahlil seolah-olah hendak mengguncangkan bumi. Selanjutnya Mus'ab menjawab pertanyaan Usaid. Hendaklah ia menyucikan pakaian dan tubuhnya, lalu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Usaid pun meninggalkan mereka dalam waktu cukup lama. Setelah itu ia kembali dengan rambut yang basah, yang masih meneteskan air sisa bersuci. Ia berdiri dan mengumumkan pengakuan bahwa dirinya bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasaral khobaru qaddawi.
Berita keislaman Usaid pun tersebar begitu cepat bagai cahaya. Selanjutnya datanglah Sa'ad ibn Mu'ad untuk mendengarkan kata-kata Mus'ab. Setelah mendengar uraian Mus'ab, ia pun merasa puas lalu masuk Islam. Setelah itu diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Dengan keislaman mereka bertiga, selesailah persoalan dengan berbagai suku di Madinah. Penduduk Madinah berdatangan satu sama lain dan saling bertanya, jika Usaid bin Khubair, Sa'ad bin Mu'ad, dan Sa'ad bin Ubadah telah masuk Islam, lalu apa lagi yang kita tunggu? Mari kita segera mendatangi Mus'ab untuk beriman bersamanya. Orang-orang berkata bahwa kebenaran itu terpancar dari celah-celah giginya. Demikianlah duta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ini telah meraih hasil gemilang, keberhasilan yang memang layak dan pantas diraih oleh seorang Mus'ab bin Umair. Hari demi hari dan tahun demi tahun terus berlalu silih berganti hingga tiba masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah ke Madinah. Di satu sisi kaum Quraisy semakin larut dalam kedengkian. Mereka mulai mempersiapkan rencana batil untuk mengejar para hamba Allah yang soleh. Perang Badar pun terjadi hingga mereka mendapat pelajaran yang membuat mereka kehilangan akal sehat dan selalu berusaha untuk menuntut balas. Terjadilah perang Uhud dan kaum muslimin mempersiapkan diri mengatur barisan. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah barisan mereka, menatap setiap wajah orang beriman untuk memilih di antara mereka yang berhak membawa bendera Islam. Beliau memanggil Mus'ab bin Umair al-Khair, dan Mus'ab akhirnya tampil sebagai pembawa panji kaum muslimin. Pertempuran sengit berkobar dan perang yang terjadi begitu dahsyat. Namun betapa disayangkan para pasukan panah melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan posisi mereka di atas bukit karena melihat kaum musyrikin yang mundur dengan kekalahan. Perbuatan mereka itu segera mengubah keadaan hingga kemenangan kaum muslimin berganti menjadi kekalahan. Pasukan kaum muslimin dikejutkan oleh serangan balik pasukan berkuda Quraisy yang mengepung dari atas bukit secara mendadak. Mereka menyerang pasukan kaum muslimin yang saat itu dalam keadaan lengah dengan pedang-pedang yang haus darah dan mengamuk. Ketika musuh melihat kekacauan dan ketakutan memporak-porandakan barisan perang kaum muslimin, mereka pun memusatkan serangan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair menyadari bahaya yang datang. Ia pun mengangkat bendera tinggi-tinggi dan mengumandangkan takbir. Laksana singa yang mengaung, ia segera melompat, mengamuk dan berputar membabi buta menghadapi musuh. Satu-satunya yang ia inginkan adalah menarik perhatian musuh kepadanya dan membuat mereka meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, meskipun seorang diri, Mus'ab bertempur bagaikan pasukan perang yang besar. Sebelah tangannya memegang bendera dengan penuh hormat, sementara satu tangannya yang lain lagi menebaskan pedang dengan gagah berani. Namun apalah daya, musuh pun kian bertambah banyak. Mereka mengepung Mus'ab dan hendak melangkai jasadnya hingga bisa mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang marilah kita hadirkan seorang saksi mata yang akan menceritakan detik-detik akhir kehidupan Mus'ab yang agung tersebut. Ibnu Sa'ad menuturkan bahwa Ibrahim bin Muhammad bin Surahbil al-Abdari menceritakan dari ayahnya. Ia berkata, dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair tampil membawa bendera. Ketika barisan kaum muslimin kocar-kacir, Mus'ab berdiri tegak pada posisinya. Selanjutnya datanglah Ibnu Qaumiyah dengan menunggang kuda. Ia menebas tangan kanan Mus'ab hingga putus. Dan Mus'ab ketika itu berkata, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul." Muhammad itu tiada lain adalah seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Untuk ketiga kalinya, Ibnu Qaumiyah kembali menyerang Mus'ab. Kali ini ia menyerangnya dengan tombak dan menusukkannya hingga patah menembus tubuhnya.
Mus'ab pun akhirnya gugur dan jatuhlah bendera perang yang dibawanya. Mus'ab telah gugur, bendera Islam yang ia bawa pun ikut jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Mus'ab gugur setelah terjun mengarungi kancah pertempuran yang dahsyat dengan penuh pengorbanan, keimanan, dan keberanian yang luar biasa. Ketika itu Mus'ab berkeyakinan bahwa seandainya ia gugur, tentulah jalan musuh akan terbuka menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada yang membela dan melindungi beliau. Namun ia tetap kuat demi Rasulullah karena cintanya yang dalam tiada terbatas kepada beliau dan kekhawatirannya terhadap keselamatan beliau. Seiring dengan setiap sabetan pedang yang menghilangkan lengannya, ia terus berucap, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad itu tiada lain adalah seorang rasul yang didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu ia ucapkan berulang-ulang hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran sengit itu berakhir, jasad Mus'ab yang gugur sebagai syuhada itu pun ditemukan dalam keadaan terlungkup, menyembunyikan wajahnya yang berlumuran darah ke tanah. Seolah-olah tubuh yang telah kaku itu masih khawatir jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertimpa bencana. Karena itu ia sembunyikan wajahnya itu agar tidak menyaksikan satu hal yang sangat ia khawatirkan tersebut. Mungkin juga ia seakan-akan malu karena telah gugur sebagai syuhada sebelum hatinya tentram memastikan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum bisa menunaikan kewajiban untuk membela dan melindungi beliau secara sempurna. Wahai Mus'ab, cukuplah Allah bagimu, sungguh namamu harum dalam kehidupan. Rasulullah dan para sahabat datang memeriksa jejak medan peperangan demi menyampaikan kata perpisahan kepada para syuhada. Tatkala sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab bin Umair, mengalirlah air mata beliau yang penuh berkah dengan derasnya. Khabbab bin Arad mengatakan, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi mengharap ridha Allah, hingga jelaslah pahala di sisi Allah bagi kami. Beberapa di antara kami ada yang meninggal dan tak sedikit pun sempat memakan pahalanya di dunia. Salah satu di antaranya adalah Mus'ab bin Umair yang gugur dalam perang Uhud. Saat itu kami tidak mendapatkan sesuatu apapun yang bisa digunakan untuk mengkafani selain selembar kain selimut. Jika kami letakkan kain itu di kepalanya, tampaklah kakinya. Sebaliknya jika kami letakkan di kakinya, tersingkaplah kepalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, letakkanlah kain itu di bagian kepala, lalu tutuplah kedua kakinya dengan izkir, yaitu tumbuhan yang berbau harum yang biasa digunakan dalam penguburan. Kepedihan yang mendalam telah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas gugurnya paman beliau, yaitu Sayyidina Hamzah, hingga jasadnya dicincang sedemikian rupa oleh orang-orang musyrik. Peristiwa itu membuat air mata beliau bercucuran dan hati beliau pun haru penuh luka. Medan pertempuran penuh dengan jasad para sahabat dan karib Rasulullah yang tiap-tiap dari mereka mewakili panji kejujuran, kesucian, dan cahaya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun semua pemandangan yang memilukan hati itu terpampang jelas di hadapan Rasulullah, beliau tetap tegar berdiri di samping jasad dutanya yang pertama demi melepas kepergiannya. Benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di samping Mus'ab bin Umair
dengan kedua mata yang memandang diliputi cahaya kesetiaan dan kasih sayang. Beliau membacakan ayat, Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Dengan pandangan penuh rasa iba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah Burdah, yaitu kain yang digunakan untuk membungkus jenazah Mus'ab bin Umair, seraya bersabda, dahulu ketika di Mekah tidak ada seorang pun yang kulihat lebih halus pakaiannya dan lebih indah rambutnya selain engkau. Namun sekarang engkau gugur dengan rambutmu yang kusut dan hanya dibalut sehelai kain. Dengan penuh arti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangi hamparan jasad-jasad para syuhada, sahabat Mus'ab yang gugur di medan pertempuran. Beliau bersabda, sungguh pada hari kiamat nanti Rasulullah akan bersaksi bahwa kalian adalah para syuhada di sisi Allah. Setelah itu beliau berpaling pada para sahabat yang masih hidup dan hadir di sekeliling beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuhan nasu zuruhum. Wahai manusia, berziarahlah kepada mereka. Wa'tuhum, dan datangilah mereka. Wasallimu alaihim, dan ucapkanlah salam kepada mereka. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku di dalam genggamannya, la yusallimu alaihim muslimun ila yaumil qiyamah illa raddu alaihi salam. Tidaklah seorang muslim mengucapkan salam kepada mereka hingga hari kiamat, kecuali mereka pasti akan menjawab salamnya. Assalamu alayka ya Mus'ab. Assalamu alaikum ma'syarasy syuhada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.